Al-Ghuraba, antum ini pengen ditanggapi. Mantan Masail majhul ya. makanya itu Masail majhul. Siapa? Masail majhul. Ghairu mufid al-jabah. Iya tadi masuk juga di komalku ini. Mantan Oh, kuburan. paham. Ini dia, ini nama akun aslinya Siapa Herlan? Al-Ghuraba. Siapa Ghuraba? Saya gak Ini kenal. maksudnya antum ini begini Kak, akhlaknya orang-orang Wahabi itu diajarkan seperti ini. Emangnya Pura-pura. kenapa? Enggak, saya cuma tanya, memang begini akhlaknya mereka. Kamu aja kalau diskusi nggak ada akhlak lo, sering mencela. Kok gini aja? Itu udah mencela bang, jelaskan itu. Jawab aja, kalau bisa jawab bilang jujur, kalau nggak bisa jawab jangan. Ini mantan kuburan. Antum ini siapa sih dari tadi? Kalau juga penasaran pas antum masuk di komal. Saya sendiri Ini lah. orang mana? Tunggu, Ini saya orang cari mana? ya, ada. Ustadz Hilman dan Ustadz CLC, kalau antum tanggapi orang seperti ini, eman-eman tanggapi orang seperti ini, eman-eman ilmu antum. Walas. Iya. Ini ada. Jibal. Laisa lahu dalil wal hujjah. Iya, di sini dia ini nih saat pernah nuduh kita Mu'tazilah, katanya saya Mu'tazilah. Ini akunnya saya ada di YouTube kok rekamannya. Siapa yang menuduh? Saya baru masuk komal ini. Ini orang Iya tadi Masih masuk komal ini. beliau juga ngetes saya nih, ngetes tapi kalau nggak jawab. ini nih. Bohong itu dosa loh, kata Rasulullah SAW. Iya, astagfirullahaladzim. Wahabi ini diajarkan. Mangos. Iya. Ini akunnya. LC bisa jawab enggak? Ini akun mana ya yang ada suaranya ini? Ini. Dengar dulu. Nah, ini. Kok nggak bisa? Bicara ente bisa kasih bagus. Itu. Ini dia. Siapa itu? Aduh, kan enggak usah. Bang GLC bisa jawab enggak? Ya. Halo kemana tuh? Nah ini akunnya, kalau kawan-kawan mau tahu akunnya Al-Ghuraba yang ini. Kawannya mantan kuburnya. Akun siapa itu? Al-Ghuraba itu siapa? Tadi juga beliau nih ngetes saya tapi kalau nggak jawab gitu. Kalau tahu jawabannya tapi kalau nggak jawab. Ini Ustaz Yahya, dia ini baru belajar kasihan, jadi dimaklumi. Baru belajar bahasa Arab. Oh Ayo, iya. silakan jawab pertanyaan saya Kak. Terus Wahabi diskusi kalah terus, jadi saya kasihan. Ya, halo kemana kak? Foto lu. Kenyataannya kalian tidak bisa jawab Masih di sana, pertanyaan Kak? saya. Hah? Nah, saya Kok bilang kalah? Di pondok. Wahabi ini diajarkan untuk berbohong Kak. Ayo. Iya, aku di pusat ini. Oh saya di foto lu. Maksud saya mereka ini udah mulai kehabisan ide atau takut malu kita bongkar sampai butuh akun fake begini, itu gimana ini ya? Hah? Maksudku gini loh, kalau harus jantan. Maksud saya gini, kalau Bisa jawab memang enggak? Salafi itu berada di atas kebenaran, apa yang antum takutin sehingga butuh akun fake begini? Kami nggak pernah bikin akun fake. Kami tunjukin aja kami. Tujuannya itu mau anu aja itu. Betul. Ngetes doang. Kalaupun ngetes enggak apa-apa Ustaz. Seandainya kalaupun ngetes ya enggak apa-apa, yang penting jujur begitu. Kalau bisa on cam, jangan samarkan suara, pakai akun ya real akun lah, akun utama. Kalau mau ngetes ya ayo kita terima, cuman jujur lah. Masa katanya manhaj salaf tapi berbohong, tetapi menipu. Tapi cara ngetesnya dia kayak mau cari celah begitu. Iya kadang kita dijatuhkan tadi. Penjahat. Jadi begini. Kalau orang-orang sebelah itu kalau sudah habis bahan ya, atau sudah kalah di dalam berdiskusi, hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan hilang kemaluan, hilang kelamin gitu. Jadi cuma dua itu lah.
malunya sudah hilang, yang kedua ganti apa namanya itu kelamin gitu. Itu dua. Karena yang kita jumpai itu, mohon maaf saya lagi di bandara ini jadi agak ribut. Karena yang kita jumpai yang pertama satu, kebanyakan dari pihak-pihak sebelah ini ya, yang kita jumpai selama ini banyak terlalu memperkosa dengan berulang-ulang kali dalil-dalil yang ada di kalangan para ulama Asy'ariyah. Banyak memperkosa. Ya, ketika sudah hamil tidak tanggung jawab gitu ketika dibalikan. Ini memang banyak terjadi dari pihak-pihak sebelah. Jadi saya tidak tahu ini mantan sesat ini apa? Mantan kubur ya. Mantan kubur ini apakah sudah habis kemaluannya atau kelaminnya ini sudah ganti kelamin? Yang jelas sedikit dong mantan kubur. Itu loh. Kasihan ya Allah. Saking malunya dia pakai akun utama, dia pakai akun yang begini. Oh, Goroba ini Tat. Iya, Guru. Kayaknya ya Kak, saya kalau nggak salah ini Kuroba. Tapi nggak tahu. Ini kayaknya kalau jam begini ganti-ganti akun, kemungkinan ya suudon saya ini diusir istri ini. Waalaikumsalam Ustaz Tabata. 3 kali tadi kalau dia tes dengan pertanyaan-pertanyaan aneh. Semua, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul bidah. Tapi mantan kuburan ini Kalau sudah jam segini, ini siapa ini? Mantan kubur berarti pernah mati ini. Minar rijal ya tanasa. Rijal ya tanasa, sudah tidak takut laknat Allah ini. Suaranya beda. Mukhonnas ya. Awan Satya ya, kalau ini nanti anak demantum lah. Pokoknya kalau ada mereka masuk ke rumah antum, share saja link. Nanti anak share di grup antum, apa namanya, link antum di grup biar kawan-kawan ke sana. Kalau apa nanti anak ke sana. Siapa Iya, Ustaz? kemarin itu saya. kemarin itu ada mantap sekali tapi dari mana, beda dari Mesir, digebuk. Saya ada temannya antum naik, saya bilang coba panggil Ustaz Tilman dulu supaya kita sama-sama. Siap. Mantap sekali mereka memang ulama dari Mesir mempertahankan yang pembagian 3 itu, gila dengan dalilnya mah Pak. Ayo jawab pertanyaan saya lah. Jangan dimiut. Saya jawab ya, kamu Iya, ini jawab. ya mantan pernah hilang kelamin atau kemaluan ini? Ya, ini capek Ustaz. Suruh nanggapi yang keroco-keroco begini biar di Tilman, Ustadz GLC. siap Ustaz. Ya. Jawab. Saranana untuk antuma. Jadi untuk setiap diskus monakosah yang kita lakukan, ini Ahsan Tuma tadi sudah antum tampilkan refer dari rujuk kitabnya itu dari mana ditampilkan, itu baru ilmiah. Saya setuju dengan antum tadi. Balik Ustaz Tilman tadi ngomong dari awal sampai akhir saya ilmiah. Saya tampilkan ini kitabnya, ini referensinya, saya refer ke sini sudah. Saya kan tidak nampilkan bahkan web, masya Allah. Nah ini kan begitu menghina ahlul ilmi. Jadi itu harus besok kalau nang munakosah ini resmian ada mereka tampil, ya wajibnya harus menampilkan teks seperti antum tadi gitu. Syukran. Begini Ustadz, Syukran. di setiap keadaan itu, ini dari Basmi ya, kami dari organisasi Basmi itu dengan sesempurna mungkin ya menampilkan data-data, karena memang ustadz-ustadz ini memang para debater yang tidak sok-sokan. Jadi kalau memang dari dulu panjenengan niku mengamati ataupun pernah selalu ada di komal-komal Basmi, memang bahkan kita ya silaturahmi ke komal mereka itu selalu menampilkan data. Dan memang dari sebelah itu memang banyak ngerocosnya. Ibarat kalau nanti ada 3 karong
Ada 3 karung yang harus diisi. Ini apa ya? Ada 3 karung yang harus diisiin bola, itu kelewatan itu. Sampai 10 karung itu ngerocos terus dari sebelah itu. Kebanyakan begitu. Jadi yang didapati itu seperti itu, Ustaz. Nah, apa namanya, dari kita sendiri alhamdulillah sudah berusaha mungkin untuk menampilkan data, dan itu selalu di mana saja diskusi ilmiah ya ataupun munakosa itu ya, para anggota-anggota debater ustadz-ustadz ini insya Allah full data. Memang dari dulu begitu, kami inginkan dari sebelah walaupun nanti menggunakan web, tetapi nanti setidaknya ada kitab yang dimunculkan ketika dicari di web tersebut. Dan ketika nanti dibantah ya harus nanti ada sanggahan. Jadi seperti itu. Tapi kan dari sebelah itu memang ngerocos. Jadi yang saya lihat itu saya komentari sama Ustadz Yahya. Itu waktu Ustadz Hilman diskusi sama orang-orang Wahabi Timur Tengah ya. Itu memang mereka itu tersalin terpaste di Komal Panjenengan itu. Banyak mereka itu. Si siapa itu Abu Abdillah, kemudian ya Altof dan yang lain-lain lah ya, Mataram dan lain sebagainya. Itu memang pasukan yang enggak tahu ya seperti apa mereka. Jadi seperti itu, insya Allah ya kedepannya nanti kita akan selalu usahakan seperti itu, Ustadz yang bertanya tadi ya. Nah, seperti itu. Kalau anak pribadi begini, Ustaz, terkait ya pengennya sih begitu, pengennya mereka bisa membawakan data tidak hanya sekedar dari website, kalau bisa seperti itu. Cuman anak pribadi serba salah kalau memaksakan mereka seperti itu. Kalau tidak bisa langsung nurunkan, kadang nanti di framing, wah Ilman takut, nanti takut kebongkar, framingannya kan dari mereka ini. Wah, tapi kalau ndak ditanggapi juga framingannya, kalau ditanggapi pun kadang ya kayak begitulah, kayak yang antum bilang tadi Ustadz, kayak merendahkan ilmu begitu. Jadi ya apa ya, serba salah begitu. Mau ndak mau saya dituntut untuk milih jalan, ya sudahlah kita tanggapi. Soalnya bagi saya begini Ustadz, maslahatnya lebih besar. Kalau ndak ditanggapi, orang umum bakal menganggap wah aja takut ini nanggapi Wahabi. Dan Wahabi sudah pasti framingannya itu gencar, itu takut kabur, cuman berani nurunkan kan, kayak begitu. Ya mau ndak mau saya harus nanggapi, walaupun ya orangnya kadang ndak on cam, bawa rujukannya ternyata website, kadang nalarnya ndak nyambung. Kayak tadi yang mantan Kuburion, dia kan nalarnya itu kayak begini yang dia mau sampaikan. Kan kata antum Imam Syafi'i membagi 2, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Emang Imam Syafi'i pernah melakukan tahlilan atau maulidan. Terus nanti kalau kita bilang tidak, oh berarti kenapa kalian melakukan sedangkan Imam Syafi'i tidak melakukan? Padahal kan yang kita bangun di situ konsep berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i. Cuman kan nalarnya itu tidak nyambung. Ya saya bagaimana lagi Ustaz, kita hidup di akhir zaman. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya secara Punya dakwah aja, insya Allah. termasuk tadi Anda cermati, baru hari ini saya bisa mulahadzah yang antum paparkan Ustadz Hilman ya dan Ustadz CLC, bahwa ternyata mereka itu kalau nukil tadi kan ngakunya dari Al-I'tisam, kemudian apa itu Qaula Syatibi Anil Bid'ah, ternyata tidak sama lafadznya tadi, ada beberapa hal. Nah, ini kan juga repot. Iya, saya tadi begini Ustaz, yang Al-I'tisam yang ini ya, yang sering dipakai Wahabi. Kalau dipikir ulang-ulang ya, Thoriqatin fiddin mukhtara'atin, metodologi dalam agama yang baru, tudohi syariah, menyelisih syariat, yuksodu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala, dimaksudkan berlebih-lebihan dengan berjalan dengan dalam menggunakan metodologi itu, dimaksudkan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis kalau kita pakai definisi ini berarti sifat 20, maulidan,
tahlilan itu tidak bid'ah, karena konsep di dalamnya bukan mubalago. Pertama tidak mubalago, yang kedua tidak menyelisih. Kecuali ya kalau di dalamnya ada mubalago baru jadi bid'ah. Kalau tidak ada mubalago itu tidak jadi bid'ah. Nah, apalagi sifat 20 lebih tidak bid'ah lagi karena konsepnya itu memperluas dan memudahkan. Malah di 3 tauhid itu yang harus dikatakan bid'ah. Pertama tuduhi syariah dalam konsep rububiyah, kemudian dalam konsep asma wa sifat, kemudian mubalago. Jadi ya aneh, kok bisa ya, saya baru kepikiran sekarang juga, kok bisa Wahabi itu ngambil Asyatibiyah. Kalau saya bilang sih Ustadz Hilman itu justru bunuh diri. Gitu. Karena bagi bunuh diri itu gini. Ini dalam kitab Al-I'tisam. Ya. Kitab Al-I'tisam karya Imam Syatibi, ini jelas banget Asy-Syatibi. Ya. Ini saya ambil yang cetakan DKI. Cetakan DKI, juz pertama, pergi ke halaman ini. Ke halaman, saya bikin gini aja biar enak. 419. Ya, bab ke-9 pada sebab al-lazi yang menyertai kelompok-kelompok ahlil bid'ah dari kalangan orang-orang Islam. Perhatikan di sini. Ini pandangan Imam Syatibi ya. Mereka mengatakan mereka mengikuti pandangan Imam Syatibi tentang bid'ah. Nah, itu bunuh diri. Kenapa? Dalam pandangan Imam Syatibi tentang bid'ah itu. Karena tidak diragukan lagi pada bahwa sesungguh bid'ah itu salah bahwa bid'ah tersebut sebagian diantaranya ada yang menyebabkan kekufuran atau kekafiran, seperti menjadikan patung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan kafir. Yang kedua ini, wa minha, dan sebagian bid'ah itu ada yang tidak menyebabkan kepada kekafiran, seperti kal qauli bi jihad. Seperti perkataan dengan arah atas. Ya, mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki arah atas, ini bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak menyebabkan kekafiran di sisi sekelompok ulama. Kemudian mengingkari ijma, mengingkari qiyas, ya. Dan hal-hal yang serupa, ini bid'ah tidak menyebabkan kekufuran. Karena memang khilaf ya, sebagian minoritas ulama mengatakan orang yang menetapkan jihad bagi Allah itu kafir, cuman pendapat yang kuat tidak kafir. Gitu. Imam Syatibi mengambil pendapat ini. Jadi kalau bagi saya sih bunuh diri. Gitu. Bahkan di i'tisam yang lain disebutin, barang siapa yang meyakini termasuk dalam bid'ah itu keyakinan bahwa istiwa itu diartikan sebagai qu'ud atau bersemayam. Itu bid'ah, kata Imam Syatibi. Mengatakan Allah punya arah atas, punya tangan, itu bid'ah. Jadi kalau yang saya tahu ya, mereka bunuh diri sebenarnya. Karena Imam Syatibi itu Asy'ariyah. Ya, dan hum minas salafiyin ya'taqiduna anallaha fis sama. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kalau itu Ustaz, Sultan Mataram pernah nggak masuk kalian? Yang nanya beliau. Sultan Mataram itu sudah berapa kali keguguran dia masuk di Rumbasmi. Tumbang berkali-kali itu saat ada yang paling lucu itu dengan Sultan Mataram begini. Di roomnya siapa ya? Lupa. Iya sekali. Ada di roomnya orang, dia bilang begini, kalian meyakini pembahasan masalah istiwa Allah di langit, terus dia bilang mana referensinya Allah di atas arsy itu memang zatnya. Oh ada kata dia di Fathul Bari. Ya Fathul Bari jilid berapa? Jilid 14. Ana ambilkan Fathul Bari jilid 13, dia bilang. Jilid 13, ana ambilkan jilid 13. Bab apa saya tanya? Dia bilang Kitabut Tauhid. Tak ada ini di jilid 13. Dia bilang, iyalah memang tidak ada. Saya bilang, tidak ada di jilid 13. Ini adanya di jilid 14. Oh iya, jilid 14. Salah. Terus saya buka di Kitabut Tauhid di mana?
buka lembaran pertama. Dia bilang, ini lembaran pertama, ini ndak ada. Sebelahnya lagi ndak ada, sampai 3 kali begitu baru dia bilang begini. Oh, kitab antum palsu, kata. Lah, Nggak ada Fathul Bari. Kita kan beda, kita langsung palsu ya. langsung palsu, Ustaz. Anu aja nanti suruh nunjukkan kitabnya yang tidak palsu, Alkitabu al asli. Mana Saya itu? kira Imam Ar-Razi itu beliau itu. Suaranya Padahal hampir dia, udah, padahal dia itu pakai Fathul Bari itu yang cetakannya sama-sama cetakan DKI. Saya heran kok DKI yang punya saya palsu, punya dia asli ya, aneh. Jangan beli di Beirut langsung mungkinnya. Kayaknya itu cetakan Ibnu Syihab itu, Ustaz Hilman. Saya juga pernah, Ustaz ya. Saya juga pernah gini. Jadi kan saya ingin membantah gini. Orang-orang Wahabi itu bilang, kami meyakini Allah di atas aras, tapi tidak bertempat. Kami meyakini Allah di langit, tapi tidak bertempat. Saya bilang, saya ingin membantah statement ini. Tidak, saya bilang. Itu ulama kalian sendiri mengatakan dengan eksplisit kata-kata tempat, al-makan. Isbatul makan lillah, saya bilang. Di antara ulama yang menetapkan tempat bagi Allah itu seperti Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa, Syarah Bulughul Maram beliau. Saya tampilin itu. Cuman waktu itu belum ada tablet. Jadi saya screenshot, saya tunjukin di layar. Ketika saya udah nunjukin itu, langsung saya dikecilin. Saya belum habis ngomong loh. Saya dibesarin gini, saya bacain, saya jelasin. Kan sudah, belum habis saya ngomong langsung dikecilin. Kenapa kecilin saya? Oh, kita palsu gitu dia. Kok kita palsu? Bongkar dia bilang kita palsu. Itu kalau antum ambil Fathul Izar dibilang asli itu, Ustaz. Karena memang Wahabi ini kalau dibilang bukan bohong, bukan Wahabi, Ustaz. Itu yang pertama satu. Jadi kalau bukan bohong itu bukan Wahabi. Jangan. Yang kedua ya, memang semuanya itu ya ikut nafsu ya. Jadi pilihan-pilihan mereka itu menghendaki nafsu-nafsu mereka. Ya kalau tidak sesuai dengan, walaupun ulama itu benar ya, kalau tidak sesuai dengan nafsu mereka ya ditolak nanti. Seperti itu. Yang Dafa tadi itu yang lucu. Kalau orang menambah tasyahud, bid'ah tidak? Oh, bid'ah. Salah enggak? Salah itu. Bid'ah enggak itu? Bid'ah. Dibacakan ibarat langsung. Sampaikan tadi paling kotis, saya ikut tertawa sampai batuk saya. Maka itu udah blunder ya. Beliau mungkin belum punya pengalaman ya. Padahal kalau mau dibongkar itu banyak standar gandaya. Ya, sebenarnya Anda pengen bilang ke beliau Ustaz hati-hati. Hilman dan Ustaz CLC, nanti setiap rumah antum harus punya ini, punya apa itu, punya deteren seperti tadi, seperti tasahud, tambahan tasahud tadi harus ada itu. Banyak Ustaz, banyak. Alhamdulillah sering ya kami. Kayaknya yang tadi itu siapa namanya Ustaz tadi ya? Ahmad ya? Hanya lama. Kayaknya beliau itu lupa di tasyahud awal, sudah berdiri kemudian duduk lagi. Nah, aneh itu berharap ya semoga dengan sifat Mungkin tasamuan begitu, karena kalau antum bilang menambah, dia bilang saya ini 3 rakaat itu pernah lupa itu, tapi saya duduk lagi itu. Makanya berharap semoga ini zat apa dengan sifat tasamuhnya dia mau kemudian lihat kok banyak permasalahan di 3 tauhid, banyak permasalahan di pemahaman bid'ah Wahabi, dia bisa ya ini pemahaman kayaknya susah, ini ribet-ribet, pindahlah. Saya pernah kayak ada yang begitu, saat ada akunnya namanya Cila, saya bawakan riwayat itu, langsung dia bilang oh itu riwayat doif. Oh, doif ya? Antum dapat riwayat itu dari mana? Saya kasih tahu Sunan Abi Daud. Langsung diam dia. Baru saya tanya, doifnya di mana? Siapa rawi yang bermasalah? Oh, enggak begitu, Ustaz. Itu enggak bisa hanya lihat dari matan hadisnya, harus lihat syarahnya. Saya bawa syarahnya. Beberapa syarah Aunul Ma'bud, Badlul Majhud. Saya bilang mana di sini yang mengatakan bahwasanya itu bukan bid'ah. Rata-rata kan ini menyatakan bahwasanya apa tambahan dari Sayyidina Abdullah bin Umar sendiri.
diam dia. Coba cari lagi syarah lagi yang lain. Yang aneh heran, kenapa kok harus ngikuti pemahaman kalian? Aneh. Iya kan, begini Ustaz, saya ingin bertanya ini terkait masalah ini sebenarnya dua-dua bisa baca kitab ya, misalnya contoh dari kita dan yang kedua dari mereka. Jadi mereka ini banyak membeli kitab-kitab Asy'ariyah, atau misal satu contoh ya kitab hadis yang kayak Bukhari, ataupun mengambil kitab-kitabnya Imam Qurtubi dan lain sebagainya. Kemudian mereka baca dan dipahami sendiri dan disimpulkan sendiri. Jadi memang ada syarah tetapi dipahami sendiri, disimpulkan sendiri. Dengan sebab apa itu? Karena tidak adanya guru. Kira-kira itu fatal atau tidak itu Ustaz? Jadi memang ada kitab tapi tidak belajar kepada guru, tidak talaki. Memang ada kitab, ada matannya, ada syarahnya, dan bisa tahu baca. Namun dipahami, kemudian teks-teks itu dipahami secara otodidak ya, secara kepahaman, secara nafsu lah. Tidak mengikuti kaedah-kaedah para ulama bagaimana mengkonsepkan hal itu. Itu kira-kira menurut panjenengan salah atau tidak itu? Kan baca syarah, baca matan begitu Ustaz. Ya, bagaimana Ustaz? Buku yang lain. Saya ini pernah nemu ibaroh dia, Sarwani begini. Nanti sebentar, saya cari dulu ibarohnya. Takut nanti kalau tidak nemu di framing Wahabi lagi bahaya. Mana ya? Karena begini Ustadz, ini rata-rata dari pihak mereka itu seperti itu. Jadi ada kitab, memang ada kitab dari kita. Mereka mengambil rujukan dari ulama-ulama Syafi'iyah misalnya ya. Ya, kemudian ada kitab, ada matanya, ada syarahnya. Namun ternyata penjelasan itu lebih banyak dipahami secara otodidak sendiri ya, dan tanpa mengikuti kaedah-kaedah bagaimana ulama yang di dalam ilmu hadis itu yang begitu dalam ilmunya memahami sesuai dengan usul dan ada di dalam satu permasalahan itu. Lalu datang orang-orang seperti ini yang mungkin beli kitabnya lewat online, itu tidak masalah kan, cuman dipahami matan dan syarah itu mengikuti otodidak kepahaman mereka sendiri, sehingga konsep misalnya antum ini belajar kepada satu orang syekh ini sampai sambung misalnya kepada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan kepada gurunya, kepahaman antum itu ditolak Ustadz, karena konsep yang mereka gunakan itu tidak sekepahaman dengan antum. Bukan begitu sebenarnya, mereka berpikir kan seperti itu. Bukan begitu, kamu punya itu salah. Kan begitu Ustadz, yang hari ini terjadi sama kita itu kan seperti itu sebenarnya problemnya. Dua-dua bisa baca kitab, punya kitabnya, cuman kepahamannya ikut kepahaman dia. Begitu yang terjadi sebenarnya. Pokoknya ini Ustaz, apa namanya? Tamunya disapa dulu tadi. Iya, oke. Itu ya, saya lagi di bandar nih, Ustadz Zian dulu ya. Monggo Ustadz. Sama di bandara. Ya. Besok pesawat saya jam 9.40. Tapi lebih datang cepat karena banyak janda-janda ini kelihatan ya. Rusak. Oke. Saya gini Ustaz, terkait Dan teman-teman yang lain, saya izin ya. Saya turun dulu. Udah malam ya. ada tunggu saat ada ibaroh bagus ini. Lihat dulu ini. Iya. Saya lihat ya. Mana ya? Ini ada ibaroh di menurut pandangan Imam Asy'arwani sih. Ya ala kulli hal mungkin berbeda pendapat, enggak masalah, cuman kan ketika Imam Nawawi bahas masalah kan tidak boleh penan beliau la yasihu syira'ul kafir al mushaf, tidak sah membelinya seorang kafir mushaf, orang kafir tidak sah beli mushaf. Terus beliau katakan wa misluhu, kan yang dimaksud di sini ini Al-Qur'an, yakni kama huwa zahir ma fihi Qur'an. Terus penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Haytami, wa misluhu al hadis ay ma huwa fihi walau dhaifan fi ma yazhar,
bahkan semisal mushaf ini kitab-kitab hadis walaupun di dalamnya hadis dhaif li'annahuma aula minal athar al-atiyah wa apa namanya kutubul ilmi, kitab-kitab ilmu allati fiha atharus salaf, yang di dalamnya ada athar-athar ulama salaf, wa dzalika li ta'ridiha lil imtihan. Nah terus di qauluhu, alasannya ilatnya li ta'ridiha lil imtihan ini yu'khadhu minhu, diambil juga dari pendapat, bisa kita tarik dari pendapat ini, annahu yahrumu tamliku ma fihi atharus sahaba awil a'immatul arba'ah aw ghairuhum minal fuqaha wa sufiyyin liman yabguduhum minal mubtadi'in karrawafid wal wahabiyyin bal aula li anna ihanatahum asyaddu min ihanatil kuffar. Diambil dari pendapat itu haram memberikan kepemilikan, entah itu ngasih, jual atau apapun yang di dalamnya ada, memberikan kepemilikan kitab-kitab yang di dalamnya ada asar sahabat atau asarnya a'immatul arba'ah atau selain mereka dari fuqaha dan para sufi, ulama-ulama tasawuf, kepada orang yang membenci mereka dari kalangan mubtadi'ah seperti Rafidhah dan Wahabi. Nah, boleh sebenarnya, dan saya ngikut pendapat ini. Ada Jadi kata kalau Wahabi di situ, Ustaz? ada Ustaz. Bahaya ketua kita ini, ketua basmi kita ini jual-jual kitab semua. Kita apa itu? Karrawafid wal wahabiyyin. Oh, buset. Kitab ini Iya Musin, bahaya ini Pak Wah. ketua kita ini. Hawasi Sarwani. Jadi memang Mantap. menurut Imam Abdul Hamid Asyarwani haram jual kitab kepada para Wahabi, apalagi sampai kayak kitab Ihya Ulumiddin atau Minhajul Abidin, itu enggak boleh dijual ke Wahabi, itu haram. Alasannya karena penghinaan Wahabi itu lebih besar daripada penghinaan orang-orang kafir. Wahabi ini lebih menghina kitab-kitab ulama kita daripada orang kafir menghina kitab-kitab kita. Jadi ya jangan jual ke, kalau ada penjual kitab yang punya toko kitab, ada orang yang beli, lihat ciri-cirinya dia, kalau dites tanya hitam, kemudian celana cingkrang, tanya ini pengikut Ibnu Abdul Wahab, antum mengimani dengan 3 tauhid, usir saja, jangan beli di sini, beli di tempat lain gitu. Tapi aneh celana cingkrang, Ustaz, gimana ini? Ya, tapi enggak ada Ada titik jidat 2 hitam, yang bisa tapi. dites, Nggak ada. enggak ada jidat hitam, aman. Ini Nyaman. ya Syekh Abdul Hamid. Ada kata Wahabinya juga. Subhanallah. Oh, yang lebih parah ini saat kalau antum mau lihat. Banyak. Banyak yang antum melihat yang lebih parah, cuman kan mereka tidak mengakui. Cek, lihat ya di Syarwani itu ketika Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kan Imam Nawawi bilang sunnah, termasuk sunnah ziarah kubur Nabi, Imam Ibnu Hajar bilang bahkan wajib. Wal munazi fi talabiha dhallun mudillun, dan orang yang menentang kesunahan ziarah kubur Nabi itu orang yang sesat menyesatkan. Nah, sesat menyesatkan itu dimaksud siapa? Imam Abdul Hamid Asyarwani. Wal munazi, di qauluhu wal munazi itu yang menentang siapa? Wa huwa Ibnu Taimiyah wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti dia, minal firqati, dari kelompok ad-dollati yang sesat, al-masyhurah yang sudah viral fi zamanina, pada zaman kami, bil wahabiyah, viral dengan nama Wahabi. Dan kata terakhir beliau gagah, khadalahumullahu ta'ala, semoga Allah hinakan mereka. Itu halaman berapa itu, Sah? Kalau yang apa namanya dibilang sesat menyesatkan, halaman 202 jilid 5 202. Yang B tadi halaman 399. Nanti sebentar lagi ini bakal hilang-hilang. Wahabi kan punya uang, jadi bakal dihilangkan ini. Beli memang. Ada memang. Wah ya. Ada beberapa yang sudah dibuang ya. Tapi ya untuk aku tuh saya mau tanya nih, gimana pengalaman kalian ketika selesai debat gitu seperti ini dengan orang-orang sebelah atau orang-orang yang beda pendapat dengan kita? Kalau pengalaman saya sih, saya itu susah sekali nangis loh kalau tahajud. Makanya semenjak keluar dari Al-Fatih itu kalau udah jarang debat lah.
karena itu susah nangis ketika tahajud. Kalau pengalaman kalian itu gimana Ustaz? Karena keras hati itulah. Ya, jangan tanya Ustaz. Ustaz, kalau antum minal mutasawwifah al-kholisah, wah, itu jalan terbaik dihindari. Tapi ya enggak apa-apa sih kalau selama antum bisa jaga amal. Ana pernah sowan gurunya ana, Gus Ahmad. Tetap beliau bilang tetap jaga amalan, jaga amalan, terus termasuk membantu baca kitab-kitab para mutasawwif, para sufi. Tapi ya begitulah, ana dari masih di pondok memang sudah terkenal ini tasawuf gagal. Jadi ya tergantung antum. Anak pribadi bagaimana ya Ustadz, dulu kayak dilema, tapi sekarang banyak guru-guru anak di pondok yang bilang lanjutkan. Memang harus ada 1-2 dari kita yang harus tetap terus di depan untuk membantah subhat yang mereka lempar ke kita. Kalau ndak ada ya repot. Lama-lama orang umum itu bakal nganggap, oh ternyata yang benar itu Wahabi, mereka kola Rasul, sedangkan kita yang berada di atas kebenaran itu hanya diam. Iya. Yang sama gini, apakah mungkin kalian ini ada amalan khusus gitu supaya tetap hatinya itu tetap terjaga gitu, lembut dan merasa rendah? Wah, tanya yang lebih sepuh kalau itu saat anak masih muda. Iya. Mungkin Mas Widi ini beliau lebih banyak makan garamnya daripada kita. Iya. Afwan sama saja. Tapi karena benar-benar bersyukur adanya Ustaz Zina Hilman dan Ustaz GLC ini, karena ini bagian dari kuwatut tadafur min ahli sunnati wal jamaah. Kalau tidak ada antum berdua, wah repot juga. Karena tidak semua ikhwah kita yang ada di ma'ahid kita, ma'ahid salafiyah itu memiliki muyul seperti antum ini. Jadi saya dukung antum berdua, ya memang harus. Dan itu saya yakin karena tujuan kita lidakwah ila kalimatillah, maka tidak akan membuat qaswatul qulub. Insyaallah bil ilmi wa tafahum mustanidan ila salafina shalihin kita aman. Amin. Jadi pada waktunya kita akan mendapatkan porsi kita sendiri-sendiri, insyaallah begitu. Afwan, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum. Amin. Kadang punya harapannya kayak begitu. Ala kulli hal saat ya nanda. Ya kalau antum tanya nangis di tahajud, kayaknya ndak. Tahajudannya pun ndak, paling 2 rakaat atau sudah. Iya. Kami torikohnya torikoh Jidaliyah Ustaz. Allah. Dan juga ini kalau kita pakai dalilnya Wahabi kan ini benar-benar perintah sama Allah Ta'ala langsung. Wajadil billati ya ahsan ya Ustaz. Iya. Betul. Ustaz Hilman. Ibn Taimiyah itu menganjurkan sebenarnya. Jelsi, Menganjurkan. itu kan tadi dari Hasyiah Sarwani yang ada kata Wahabi. Ini kan artinya dari tafsir yang melebar ya, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga bisa dimasukkan kata Wahabi karena mencocoki kan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu begini, apakah imam-imam yang terdahulu itu, ulama-ulama terdahulu itu kalau hidup di zaman sekarang, apakah mereka itu akan murni tafwid saja atau mereka akan melalui jalan takwil juga? Wah, Coba ini. Pasti tak susah. Pasti Seandainya takwil. imam-imam itu hidup hari ini takwil. Apalagi ketika jumpa Wahabi yang ngeyel, ini tangan. Jumpa Wahabi yang bilang, Allah duduk seperti duduknya saya ini, aduh. Nggak takwil repot. Ya pernah ada satu kejadian dipancing gitu deh, sampai nangis itu Wahabi di Madinah. Nangis? Iya, langsung pindah ke apa itu, ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alasannya?
beliau dipancing gitu, dipancing sama sama dari Aswaja, dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ceritanya guru kami pas di kelasnya di Dauro kan. Itu beliau mengatakan, wahai Allah itu mempunyai tangan gitu. Terus guru kami bilang, kalau cuma tangan nggak bagus, berarti lengkap, harus ada perutnya juga. Diiyakan sama Wahabi itu. Oh, kalau cuma perut dengan tangan nggak lengkap, harus ada kepalanya, diiyakan juga. Sampai terakhir itu ada kemaluannya. Oh, di situ diangkat tangan. Kami nggak pernah mengatakan Allah itu mempunyai kemaluan gitu. Akhirnya dia tobat dari situ, dia pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah. Dipancing pelan-pelan sama mereka. Dan mereka mengatakan itu Allah punya tangan, punya mata, punya, tapi tanpa semua itu dilengkapi semua lah. Harus punya tangan, kaki, perut, sampai kemaluan. Oh, disitulah dia terpancing, dia terperangkat dari perkataannya sendiri dan tobat juga seketika. Kalau saya mau ngambil satu kali dengan orang-orang Wahabi seperti itu, biasanya saya pancing mereka. Kalau mereka mengatakan Allah punya ini dan itu, saya langsung pancing seperti itu aja. Iya, sebenarnya kalau hatinya ikhlas ya, tobat itu insya Allah. Sebanyak Wahabi di TikTok ini, aduh, kita mau cari yang ikhlas. Disusupi Iya, oten banyak, Ustaz. Disusupi orang Kristen banyak. Kayak Abu Bakar ini yang dibawa ini mungkin oten. Ada lagi yang namanya Putra siapa itu? Mana itu? Putra Wikan Kintaka ini mungkin saja oten. Memang mau menghancurkan kita, Sat. Kalau